Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kuliah metodologi penelitian. Kita prodi farmasi Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan keempat, dan hari ini kita akan membahas topik mengenai populasi, sampel, dan juga perhitungan untuk sampling. Lanjut saja kita masuk ke dalam sesi materi. Apa yang dimaksud dengan populasi ya? Jadi di dalam sebuah studi atau penelitian tentunya kita sudah menentukan yang namanya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian kita bisa jadi terdiri atas jumlah yang sangat besar gitu ya, sehingga di sini mungkin tidak semuanya bisa kita jadikan sebagai subjek atau tidak semuanya bisa kita teliti, sehingga inilah yang dimaksud dengan populasi, yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan dia juga punya karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Dan nantinya setiap kesimpulan di dalam hasil penelitian ini tentunya harus dapat digeneralisir untuk populasi tersebut. Nah, yang dikatakan sebagai populasi itu tidak hanya dalam ruang lingkup orang ya, tetapi juga bisa benda ya. Dan untuk jumlah populasi yang ada itu juga tidak hanya melihat dari jumlah objek atau subjeknya, tetapi juga itu berkaitan dengan seluruh karakter yang dimiliki oleh subjek tersebut. Nah, kemudian kalau tadi populasi itu adalah ruang lingkup yang luas, nah kemudian untuk sampel sendiri, sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Sehingga di sini di dalam menetapkan subjek harus betul-betul kita perhatikan agar representatif dari populasi seperti itu. Jadi harus menentukan subjeknya itu yang sesuai dengan populasi, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi karakter. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan sampel? Nah, tentunya di sini ada yang namanya adalah teknik sampling ya. Jadi teknik sampling di sini adalah aktivitas untuk melakukan atau mengumpulkan sampel ya, disebut dengan teknik sampling. Nah, kenapa sih kok penelitian itu menggunakan sampel, tidak kemudian semua populasi saja yang dilibatkan gitu ya. Nah, di sini tentunya di dalam melakukan suatu studi atau penelitian itu ada keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti ya, sehingga perlu kita perhatikan juga dari sisi pertimbangan biaya dan juga efisiensi baik itu waktu maupun tenaga, sehingga kenapa penelitian itu menggunakan sampel ya, karena ketika memang tidak mungkin untuk mengamati seluruh populasi maka kita tetapkan sampel, tetapi dengan catatan tadi ya, masih representatif seperti itu. Nah, kemudian kalau digambarkan ya, hubungan antara populasi dengan sampel itu seperti gambar berikut ini ya, bahwa populasi itu adalah lingkaran merah yang luas ini, kemudian untuk sampel itu adalah lingkaran kecil yang ada di dalamnya ya, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi karakter. Nah, kemudian kenapa kita harus melakukan sampling? Tentunya ada beberapa keuntungan yang perlu kita lihat ya ketika kita melakukan penelitian pada populasi langsung atau hanya pada sampel tertentu saja. Nah, tentunya di dalam melakukan sampling itu ada keuntungan, yaitu pertama adalah objektif ya, objektif, kemudian kita bisa menentukan jumlahnya ya dengan teknik sampling apa yang kita pakai, kemudian nanti sampel size yang kita gunakan gitu ya, bisa menentukan jumlah sampel dan juga bisa memperkirakan besarnya kesalahan dari sampling ya. Tentunya di dalam menentukan jumlah sampel, di dalam memasukkan perhitungan, kita harus menetapkan besarnya kesalahan di dalam hasil penelitian kita. Kemudian terkait dengan metode yang tepat untuk populasi yang besar ini ya, artinya
di sini di dalam melakukan teknik sampling kita juga perlu memperhatikan apakah dengan teknik sampling yang kita lakukan itu bisa mewakili dari seluruh populasi. Kemudian jelas ya tadi ya seperti yang saya sampaikan, hemat biaya, waktu, tenaga, dan juga memungkinkan evaluasi yang lebih objektif ketika kita melakukan sampling. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam kita menentukan sampel? Nah, yang jelas adalah tadi bahwa sampel itu harus representatif ya, jadi harus mewakili dari populasi semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian ketelitian perkiraan dalam populasi itu ditentukan oleh apa saja. Jadi di dalam kita nanti bisa mengeneralisir hasil, tentunya itu ditentukan oleh yang pertama adalah relevansi sampel yang dipilih ya, kemudian ketelitian alat ukurnya ya, kemudian juga bagaimana kita melakukan perhitungan statistiknya. Bisa mungkin bahwa di dalam melakukan sampling ini kita juga harus memperhatikan atau mencermati adanya kemungkinan bias sampel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bias sampel gitu ya? Jadi bias sampel itu adalah ketika sampling yang kita tetapkan itu tidak sesuai ya, mungkin karena oversampling ataupun malah justru undersampling gitu ya. Mungkin ini tidak perlu saya sampaikan ya. Jadi di dalam menentukan sampel itu sebenarnya tidak ada aturan yang pasti dan sangat ketat seperti itu tidak, tetapi di dalam menentukan sampel itu tadi harus memperhatikan jangan sampai terlalu berlebih ataupun jangan sampai itu menjadi kurang sehingga nantinya hasil kita tidak bisa kita generalisir terhadap populasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan sampling ya? Ada beberapa teknik sampling yang dapat kita pilih ya. Kita sesuaikan dengan tujuan penelitian dan juga desain dari penelitian kita gitu ya, bahwa teknik sampling itu ada dua secara umum ya. Yang pertama adalah probability sampling, artinya di sini bahwa semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat menjadi sampel penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah non probability sampling, yaitu tidak semua anggota populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel di dalam penelitian. Nah, masing-masing dari kedua teknik sampling ini juga itu ada pembagiannya lagi ya. Untuk yang probability sampling itu ada simple random, kemudian ada proportionate stratified ya, ada disproportionate stratified random sampling, dan juga ada cluster sampling. Nah, nanti lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya terkait dengan random sampling ya, simple random sampling ya. Random itu kan artinya adalah acak ya, bahwa kita melakukan atau mengambil sampel itu secara acak sehingga di sini semua elemen atau semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Nah, bagaimana caranya? Yaitu untuk teknik sampling ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa anggota populasi itu homogen ya, sehingga semuanya punya kesempatan yang sama dan semuanya bisa kita libatkan atau kita ambil sebagai sampel seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan prosedur sampel ya. Nah, untuk melakukan randomnya seperti apa gitu ya. Tadi kan secara random. Nah, randomnya seperti apa? Bisa yang pertama adalah dengan cara undian. Jadi nanti semua anggota populasi diberi kode atau nomor, kemudian ya seperti halnya kita melakukan pengundian ya, atau lotre atau mungkin juga semacam arisan seperti itu ya. Itu bisa dilakukan untuk menetapkan sampel ya. Kemudian yang kedua adalah cara ordinal. Nah, kalau ordinal ini nanti semua anggota populasi dikasih nomor, kemudian nanti diurutkan. Nah, kemudian nanti dari peneliti itu akan mengambil sejumlah sampel sesuai dengan keinginan. Misalnya apakah mengambil nomor genap saja atau ganjil saja, atau mengambil anggota populasi dengan nomor kelipatan tertentu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga caranya adalah dengan cara randomisasi ya dari tabel bilangan. Nah, seperti ini nanti seperti tadi ya, jadi ada tabel, kemudian nanti bisa dipilih secara acak dari anggota
populasinya. Kemudian tadi yang disebut dengan proportionate stratified random sampling itu adalah teknik ini digunakan apabila populasi ini mempunyai anggota yang tidak homogen, kemudian dia berstrata secara proporsional. Maksudnya berstrata itu apa? Berstrata itu artinya berjenjang ya. Kalau di sini saya contohkan itu adalah misalnya pendidikan seseorang itu bisa dikatakan atau kita sebut sebagai strata ya, karena ada levelnya atau ada jenjangnya seperti itu. Nah, di dalam menghitung sampel berapa yang harus kita ambil pada setiap jenjangnya itu bisa diambil atau dihitung secara proporsional. Nanti yang jumlahnya itu sedikit ya nanti yang diambilnya untuk sampel juga sedikit. Jadi ada artian di sini kita yang kita tetapkan itu adalah porsinya atau proporsi sampelnya. Jadi nanti kalau misalnya 10% ya nanti semuanya dihitung 10% seperti itu. Nah, kemudian untuk yang disproportionate random sampling itu maksudnya adalah tadi ya, sama-sama ketika anggota populasi itu dia tidak homogen, tetapi di sini bagaimana ketika stratanya pun juga dia tidak proporsional itu. Dalam artian apa? Dalam artian jumlahnya itu bedanya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau dalam contoh di sini ketika memang ada anggota strata itu yang memang jumlahnya hanya sedikit, nah itu diambil semuanya untuk sampel, sedangkan yang jumlahnya banyak baru itu yang kemudian dihitung dan diambil secara acak seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling ini biasanya digunakan untuk mengambil sampel pada sumber data yang sangat luas. Luas ini bisa dalam artian daerah populasi ya. Seperti contoh misalnya ketika kita ingin melakukan studi survei ya dengan sasaran populasinya adalah masyarakat di daerah Surakarta misalnya. Nah, kita bisa menetapkan klaster. Klasternya bagaimana kita tetapkan? Nah, bisa dengan cara kita ambil misalnya perwakilan dari masing-masing kecamatan seperti itu, atau mungkin nanti lebih kecil lagi dalam strata kelurahan seperti itu, supaya nanti semua anggota populasi bisa terwakili. Nah, nanti dari masing-masing klaster itu nanti kita tetapkan berapa sampel yang harus kita ambil ya, dengan cara perhitungan proporsi juga dengan cara yang sama, kemudian nanti kita tetapkan jumlahnya. Nah, itu tadi untuk yang teknik sampling yang probability ya, dalam artian semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subjek atau terlibat sebagai sampel penelitian. Nah, bagaimana ketika tidak semua anggota populasi itu punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, itu tergantung dari penelitinya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk semua anggota dipilih menjadi sampel, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik sampling ya, seperti sampling sistematis, kemudian juga purposive sampling, accidental sampling, ataupun beberapa teknik sampling yang lain seperti itu. Oke. Kemudian sampling sistematis itu yang seperti apa gitu ya. Sampling sistematis itu adalah penentuan sampel didasarkan pada urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dalam artian di sini nanti dibuat secara sistematis. Jadi ya dikasih nomor semuanya, kemudian nanti sistemnya yang mau diambil dilihat yang kita tetapkan nomor berapa yang akan kita ambil sebagai sampel ya. Kurang lebih mungkin caranya hampir sama seperti yang probability sampling tadi. Kemudian untuk sampling kuota ya. Untuk sampling kuota, maka sampel itu diambil dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai kuotanya terpenuhi, atau dari peneliti menetapkan terlebih dahulu berapa kuota yang akan diambil ya. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan pengambilan sampelnya, kemudian ketika kuota yang ditetapkan itu sudah terpenuhi, maka nanti penelitian itu akan dihentikan. Nah, bagaimana ketika penelitian itu dilakukan oleh sekelompok orang? Nah, maka nanti sekelompok peneliti itu kemudian dia akan mendapatkan kuota sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada 100 orang diteliti oleh 5 orang, maka nanti masing-masing orang itu akan menetapkan
sampel sebanyak 20 orang yang memenuhi atau sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, kemudian terkait dengan sampling eksidental ya. Bagaimana dengan sampling eksidental? Nah, dikatakan sampling eksidental itu ketika sampel itu ditentukan secara kebetulan. Kebetulan maksudnya di mana? Maksudnya adalah ketika penelitian itu dilakukan, kemudian sampelnya itu cocok dengan sumber data yang ingin diperoleh oleh peneliti, maka kemudian sampel itu diambil. Nah, itulah yang dimaksud dengan sampling eksidental. Jadi tidak ditetapkan di awal siapa yang akan diambil, tetapi lebih disesuaikan pada kecocokan dengan sumber data yang diharapkan oleh peneliti, seperti itu. Nah, kemudian terkait tentang purposive sampling ya. Nah, kalau tadi ada sampling eksidental itu adalah secara kebetulan gitu ya. Nah, kalau untuk yang purposive sampling di sini adalah sampling yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Jadi di awal peneliti itu sudah menentukan terlebih dahulu terkait dengan kriteria-kriteria sampel yang akan diambil. Nah, misalnya ketika kita ingin menentukan bahwa data yang akan kita ambil itu adalah data penggunaan obat antibiotik, misalnya seperti itu. Nah, tentunya di sini sampel yang kita tetapkan salah satu kriterianya adalah pasien yang mendapatkan resep antibiotik ya, karena tadi ya, kita ingin mendapatkan data penggunaan antibiotik seperti itu. Nah, kemudian untuk purposive sampling ini masih ada yang menspesifikan lagi ya, ketika tidak hanya menetapkan kriteria sampelnya saja, tetapi itu sudah dibatasi dengan periode waktu gitu ya, maka itu disebut dengan konsekutif sampling ya. Jadi memilih sampel sesuai dengan kriteria pada kurun waktu tertentu sehingga jumlah minimal sampelnya itu bisa terpenuhi. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsekutif sampling. Nah, kemudian untuk teknik sampling yang lain ada sampling jenuh ya. Sampling jenuh itu maksudnya adalah penentuan sampel itu dilakukan untuk semua populasi. Kapan ini dilakukan? Yaitu ketika jumlah populasinya itu memang kecil ya. Jadi semuanya diambil. Kemudian ada satu lagi yaitu snowball sampling ya. Ya, bisa dibayangkan snowball atau bola salju ya, ketika bola salju itu digelundungkan atau digelindingkan ya, atau ketika bola salju itu berjalan, semakin lama dia akan semakin besar ya, karena ada salju-salju lain yang akan menempel. Nah, gambarannya untuk teknik sampling ini juga seperti itu ya. Jadi penentuan sampel itu di awal jumlahnya kecil, tetapi kemudian dari masing-masing sampel yang kita pilih itu kita minta untuk memilih temannya ya, yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, sehingga nanti jumlahnya itu akan semakin banyak seperti itu ya. Jadi peneliti tidak bertemu secara langsung atau tidak mengambil sampel secara langsung, tetapi diperantarai oleh sampel yang sudah ditetapkan oleh peneliti di awal tadi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan jumlah sampel ya? Karena tadi disampaikan bahwa sampel itu harus relevan dengan populasi, baik itu dari sisi karakter maupun dari sisi jumlahnya ya. Jadi harus mewakili. Nah, ini yang disebut dengan ukuran sampel ya. Jadi semakin mendekati populasi, maka kesalahan terhadap sampling ini diharapkan juga semakin kecil. Nah, ada berbagai cara yang bisa dilakukan ya untuk menentukan jumlah sampel ya. Bisa dengan ini ada military standar, ada pakai dengan tabel Krejci, ada yang pakai nomography King seperti itu ya. Tapi ada juga yang menggunakan dengan berbagai rumus seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya untuk penetapan jumlah sampel dengan tabel Krejci ya. Jadi kalau di sini misalnya diketahui ada populasi itu 1000 gitu ya, maka dari tabel itu diketahui sampel yang bisa diambil adalah 278. Kalau lebih kecil populasinya tentunya nanti sampelnya juga akan lebih kecil. Nah, ini contohnya. Kemudian nah, ini adalah contoh penentuan sampel tadi ya, sudah bisa dilihat dari tabel. Kemudian
perhitungan sampel minimal berdasarkan desain penelitian. Nah, di sini di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan desain-desain penelitian ya, ada cross sectional, ada cohort, kemudian juga ada case control. Nah, di dalam memilih rumus untuk menentukan sampel minimal itu juga bisa kita lakukan berdasarkan desain penelitian yang sudah ditetapkan di awal ya. Jadi pada penelitian survei tanpa hipotesis, maka rumus besar sampel yang diambil adalah rumus estimasi satu proporsi dengan presisi absolut gitu ya. Jadi kemudian untuk penelitian yang survei disertai dengan hipotesis ya, di sini bisa memilih rumus ya dengan uji hipotesis estimasi satu proporsi. Kemudian untuk penelitian cohort dan case control ada rumus yang berbeda lagi ya. Nanti ini untuk pengertiannya di dalam rumus cohort dan case control nanti ada istilah P, ada istilah Q. Nah, ini untuk definisinya seperti ini. Nah, kemudian di dalam rumus nanti juga ada istilah D atau absolute precision ya. Atau dapat dikatakan itu adalah perbedaan rata proporsi yang diharapkan dari hipotesis yang telah dibuat. Kemudian juga nanti ada istilah lagi dengan yang namanya alfa atau kesalahan tipe 1. Kemudian juga ada istilah power atau beta ya. Kemudian untuk rumus sampel minimal ini juga ada rumusnya sendiri berdasarkan desainnya tadi, nanti bisa dilihat ya. Jadi bahwa di dalam menentukan minimal sampel itu juga harus melihat dari desainnya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling umum digunakan adalah survei ya, penelitian survei dengan rumus Slovin.